Halo, perkenalkan nama saya Injili Wahongan. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Konstruksi Bangunan dan Gedung. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi teknologi beton, yaitu aktivitas pengerjaan beton, klasifikasi beton, dan bahan penyusun beton. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu aktivitas pengerjaan beton. Dalam pembuatannya, keseragaman kualitas beton sangat dipengaruhi oleh keseragaman bahan dasar dan metode pelaksanaan. Untuk mendapatkan kualitas dan keseragaman beton sesuai seperti yang disyaratkan, maka pelaksanaan pembuatan beton harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Pengerjaan beton secara umum terdiri dari 8 tahap, yaitu yang pertama, persiapan. Semua peralatan untuk pengadukan dan pengangkutan beton harus bersih. Ruang yang akan diisi dengan beton harus bebas dari kotoran-kotoran yang mengganggu. Acuan harus diletakkan secara tepat, kokoh, dan diikat dengan baik. Permukaan bagian dalam acuan harus dilapisi dengan bahan khusus seperti lapisan minyak mineral, lapisan bahan kimia, dan lain-lain agar memudahkan pembukaan acuan. Yang kedua, ada penakaran. Penakaran merupakan proses mengukur bahan-bahan penyusun beton sebelum diaduk dalam mixer. Tata cara penakaran bahan-bahan penyusun beton harus mengikuti ketentuan SNI dan ASTM. Dan yang ketiga, pengadukan. Tujuan pengadukan agar semua bahan tercampur merata sehingga menjadi massa yang homogen. Metode pengadukan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada pengadukan manual dan pengadukan dengan mesin. Yang keempat, ada pengangkutan. Setelah pengadukan selesai, campuran beton dibawa ke tempat pengecorannya. Alat angkut bisa dibagi dua, yakni alat angkut manual dan alat angkut mesin. Dan yang kelima, ada pengecoran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengecoran adalah tuanglah beton sedekat mungkin dengan kedudukan akhirnya atau acuan dengan secepat dan seefisien mungkin sehingga pemisahan dapat dihindari dan beton dapat dipadatkan dengan penuh. Lalu beton yang telah mengeras sebagian atau yang telah terkontaminasi dengan bahan lain tidak boleh digunakan. Dan yang keenam, pemadatan. Pemadatan dilakukan segera setelah beton dituang dan sebelum terjadinya pengikatan awal atau initial setting time pada beton. Tujuan pemadatan adalah untuk mengeluarkan udara yang terjebak dalam bentuk rongga udara yang ada di dalam beton. Beton yang dipadatkan dengan baik akan kuat dan mempunyai ketahanan yang tinggi. Lalu yang ketujuh, ada penyelesaian akhir. Tujuan dari finishing adalah untuk mendapatkan permukaan beton yang rata dan mulus. Pekerjaan finishing antara lain menyelesaikan lantai, strike off atau screeding, bull floating atau derby, floating, troweling, grooming, dan yang selanjutnya adalah perawatan beton. Perawatan dilakukan setelah beton mencapai final setting, artinya beton telah mengeras. Perawatan dilakukan minimal selama 7 hari dan beton berkekuatan awal tinggi minimal selama 3 hari serta harus dipertahankan dalam kondisi lembab kecuali dilakukan dengan perawatan yang dipercepat. Beton yang dirawat 7 hari akan lebih kuat sekitar 50% daripada beton yang tidak dirawat. Selanjutnya kita lanjut pada topik yang kedua, yaitu klasifikasi beton. Beton pada dasarnya berkembang dari waktu ke waktu dan menyesuaikan pula dengan kebutuhan di tiap negara atau instansi yang berkepentingan. Yang pertama, ada beton berdasarkan cara pembuatan. Di situ ada beton cast in situ dan beton precast. Yang selanjutnya ada beton berdasarkan bahan pengisi agregat. Ada agregat ringan, agregat normal, dan agregat berat. Lalu ada beton berdasarkan cara pengecoran. Di situ ada beton cor di tempat, beton pracetak, kuat tekan tinggi. Lalu ada beton berdasarkan kuat tekan. Ada beton mutu rendah, ada beton mutu sedang, dan ada beton mutu tinggi. Selanjutnya ada beton berdasarkan penulangan. Di situ ada beton tanpa tulangan dan beton bertulang polos atau bulir. Yang terakhir ada beton jenis lainnya. Di situ ada beton mortar, beton ringan, beton massa, beton serat, dan masih banyak lagi. Kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu bahan penyusun beton. Yang pertama ada semen. Semen adalah bahan yang berfungsi sebagai pengikat hidrolis. Semen diklasifikasikan dalam 5 tipe, yaitu ada tipe pertama, yaitu ordinary Portland cement, tipe kedua moderate sulfate resistance, tipe ketiga high early strength, tipe keempat low heat of hydration, dan tipe yang kelima adalah sulfate resistant cement. Yang kedua ada agregat. Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortar atau beton.
Agregat umumnya digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada batu, besar butiran lebih dari 40 mm, ada kerikil, besar butiran 5-40 mm, dan ada pasir, besar butiran antara 0,15 sampai 5 mm. Dan yang ketiga ada air. Air yang digunakan harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak, dan benda terapung lainnya yang dapat dilihat secara visual. Tidak mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram per liter. Dan tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan merusak beton lebih dari 15 gram per liter. Dan yang terakhir ada admixture atau bahan campuran. Adalah bahan yang bukan air, agregat maupun semen yang ditambahkan ke dalam campuran sesaat atau selama pencampuran. Fungsi dari bahan ini adalah untuk mengubah sifat-sifat beton atau pasta semen agar menjadi cocok untuk pekerjaan tertentu. Terlebih bisa juga untuk ekonomis dan tujuan lain seperti menghemat energi.